Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kembali lagi bersama dengan Firman United channel para fans sejati Manchester United. Fans Manchester United sejati, jujur aja deh, kalau kita lihat performa Setan Merah akhir-akhir ini pasti ada rasa campur aduk kan, baik itu optimisme tapi juga rasa was-was. Nah, di laga melawan Brentford ntar malam, ada banyak hal menarik yang wajib kita bahas, mulai dari kemungkinan debut kiper baru yaitu Lamens, sampai formasi lini depan dengan Trisula maut, yaitu Sesko, Cunha, dan Bemo. Bahkan ada peluang MU bisa menang telak, tapi apakah benar-benar sesimpel itu? Yuk kita bahas di video selanjutnya. Manchester United datang dengan motivasi yang cukup bagus karena hasil kemarin pada saat melawan Chelsea ya guys, kita mendapatkan kemenangan yaitu dengan skor 2-1. Sedangkan Brentford dengan hasil yang cukup mengecewakan ya, dengan adanya tren buruk yang dihadapi oleh Brentford, mungkin kedua dari belah pihak dua apa yang mempunyai motivasi yang sama. Yang satu ingin bangkit, yang satu ingin meneruskan jenjang positif ataupun konsistensi dari segi permainan. Tapi jangan lupa ya teman-teman, bahwa Brentford walaupun sedang dalam tren buruk, tetapi tim ini sering menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar untuk pada saat melawan si Brentford ini. Jadi jangan sepelekan pertandingan ini ya guys. Kita bisa boleh beroptimis untuk bisa mendapatkan 3 poin, tetapi kita juga jangan terlalu berekspektasi tinggi ya terhadap pertandingan ini. Apalagi ini kita akan bertandang ke Brentford kandangnya Bemo dulu ya guys. Jadi pasti motivasinya cukup gede nih untuk bisa mengalahkan Manchester United dengan para pemain barunya seperti Mbemo, Cuna, sama Sesko. Karena kita sudah tahu bahwa mereka semua adalah pemain baru dan dalam proses adaptasi dengan sistem yang baru mungkin ada waktu ataupun perlu waktu untuk bisa memaksimalkan potensi dari pemain-pemain tersebut. Ya mudah-mudahan kita bisa memenangkan pertandingan tersebut lah, walaupun kemungkinan yang cukup 50-50 ya, yang saya harapkan kita bisa memetik kemenangan yaitu dengan skor 3-1. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah Manchester United bisa menang nih pada saat melawan Brentford? Karena kita tahu bahwa musim kemarin kita kalah telak yaitu dengan skor 4-3, dan mudah-mudahan kita bisa diputar ulang ataupun diputar balikan keadaan tersebut, bisa memenangkan pertandingan ini pada saat melawan Brentford ntar di kandang Brentford. Ayo guys, berikan pendapat teman-teman untuk hasil pertandingan antara Brentford versus Manchester United ini guys. Dampak yang diberikan oleh kartu merahnya si Casemiro pada saat melawan Chelsea ini pasti cukup luas ya guys. Karena kita tahu ya bahwa Casemiro walaupun dalam tidak kondisi terbaiknya ataupun performa terbaiknya, tetapi dengan adanya Casemiro kita mempunyai yang kestabilan di lini tengah Manchester United. Kita sudah tahu ya bahwa pada saat melawan City kita kalah telak yaitu sekitar 3-0. Saat itu lini tengahnya antara Ugarte sama Bruno ya guys. Dan untuk musim sekarang ataupun pada saat pertandingan antar malam, Casemiro absen karena kartu merah, dan otomatis ada perombakan di lini tengah Manchester United. Kita sudah tahu bahwa di lini tengah Manchester United ada Maino sama Ugarte. Kita tidak tahu ya siapa yang dimainkan, mungkin bisa Maino ataupun bisa Ugarte kembali ya yang dilakukan oleh Manchester United. Tapi ini dampaknya cukup besar nih, kehilangan Casemiro di lini tengah ya, walaupun performa dia tidak bagus-bagus amat, tetapi setidaknya menjaga keamanan ataupun kestabilan ataupun rasa nyaman untuk pemain-pemain untuk menjadi ataupun menjaga di lini tengah Manchester United. Teman-teman setuju juga tanpa Casemiro lini tengah MU itu sering kelihatan goyah ataupun gimana? Bisa drop di kolom komentar ya teman-teman. Dan kita tahu ya bahwa kemungkinan besar Lemar akan starter ataupun memulai debut pertamanya di Liga Inggris, yaitu Lamens, yaitu kiper baru dari Manchester United. Apakah Lamens bisa tenang ataupun menjadi bahan sorotan untuk terjadinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Lamens? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu ya bahwa
tekanan Liga Inggris itu sangat berbeda dengan liga-liga dunia lainnya ya guys. Dan mudah-mudahan Lampard bisa menjadi ataupun debut pertamanya nih pada saat melawan Brentford, karena sayang kan kita sudah tahu bahwa kualitas Bayern itu tidak bagus-bagus amat, dan mungkin Lampard bisa menunjukkan ataupun mengeluarkan potensi terbaiknya di Liga Inggris, karena mungkin ini adalah salah satu kesempatan besar untuk bisa menurunkan Lampard pada saat melawan Brentford ntar malam. Bayangkan, teman-teman umur 20 tahun belajar ataupun bermain di Liga Inggris dengan penuh tekanan, apakah bisa langsung tenang ataupun deg-degan ataupun banyak trial and error, seperti itulah kira-kira. Bisa drop di komentar teman-teman. Dan kemungkinan juga ada Trisula baru, yaitu Mbemo, Cunha, sama Sesko. Kita tahu ya bahwa tiga pemain ini adalah pemain baru dari Manchester United. Sesko dengan gesit ataupun dengan potensi terbaiknya bisa dikeluarkan ya. Kita tahu ya bahwa Cunha juga mempunyai potensi yang cukup baik di Liga Inggris dan sudah berpengalaman di Liga Inggris, dan Mbemo sudah tidak dilakukan lagi, bahwa beberapa pertandingan terakhir dia pergerakan dan peluangnya ataupun XG dan ataupun peluang menciptakan golnya itu cukup tinggi juga ya guys. Jadi kita akan melihat nih kombinasi Trisula baru kita, yaitu Memo, Cunha, sama Sesko. Ya mudah-mudahan Sesko mendapatkan gol pertamanya ataupun bisa 2 ataupun 3 gol ya guys. Mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Dan Cunha sama Mbeumo bisa memberikan assist yang membanyakan striker kita, yaitu Benjamin Sesko. Ya mudah-mudahan, baik lagi, kita mudah-mudahan ini menjadi Trisula yang kompak dan menjadi Trisula maut bagi back-back yang akan melawan Trisula ini pada saat melawan Manchester United. Kalau dari segi pendekatan taktik, kemungkinan besar Manchester United akan melakukan hal yang sama pada saat melawan Chelsea, yaitu menekan dengan cepat dan menciptakan peluang secepat mungkin untuk bisa menciptakan terjadinya gol ya guys. Ya mudah-mudahan baik lagi Manchester United bisa bertanding pada saat ntar malam itu seperti melawan Chelsea, yaitu dengan tekanan tinggi dan impresi tinggi dengan akselerasi serta intensitas yang cukup tinggi untuk bisa menciptakan peluang, setidaknya peluang untuk bisa menciptakan gol. Karena kita tahu bahwa menit awal juga pada saat melawan Chelsea kita harus memang sudah menciptakan peluang untuk bisa menciptakan gol, dan akhirnya pada menit keempat ataupun lima ya kalau nggak salah, Sanchez kartu merah itulah salah satu intensitas dari Ruben Amorim pada saat awal-awal melawan pertandingan pada saat melawan Chelsea. Ya mudah-mudahan itu bisa diterapkan lagi pada saat ntar malam melawan Brentford. Ya mudah-mudahan, baiknya kita mudah-mudahan untuk bisa menciptakan gol secepat mungkin untuk bisa mengangkat performa pemain ataupun mental pemain untuk bisa menciptakan gol selanjutnya ya guys. Mungkin gak jauh beda lah, intinya seperti itu ya taktik yang akan digunakan oleh Ruben Amorim. Dan mungkin build up juga akan dilakukan di sisi sayap ya. Kita tahu sudah ada Dalot sama Patrick Dorku yang kemungkinan besar akan bermain. Dan untuk back nih, khususnya untuk back, 3 back belakang ya kita harus lebih waspada lagi ya guys. Karena Casemiro sudah tidak bermain lagi untuk 2 pertandingan ke depan, dan ya harus lebih disiplin aja sih kalau menurut saya untuk taktik Ruben Amorim pada saat melawan Brentford ntar ya guys. Jangan kecolongan lagi pada saat seperti melawan Manchester City ya. Jadi otomatis sayap lebih dinamis lagi, sayap kanan sama kiri, terus belakang lebih disiplin lagi untuk menghalau serangan balik dari Brentford ini ya guys. Mungkin itulah kira-kira strategi pendekatan taktik yang digunakan oleh Ruben Amorim ya guys. Nah, kalau untuk prediksi skor ataupun hasil dari pertandingan tersebut ya, Manchester United kalau saya pribadi lebih optimis untuk bisa memenangkan 3 poin ya guys. Ya walaupun ada potensi bahwa Brentford juga bisa menciptakan gol lebih cepat duluan, tetapi mudah-mudahan Manchester United bisa memenangkan pertandingan ini ya cukuplah 3-1 ataupun 4-1 ya guys. Cunha 2 ataupun Bemo 2 dan sisanya Sesko 2 ya guys. Mudah-mudahan seperti itu ya guys. Mudah-mudahan Trisula ini lebih kompak lagi lah untuk bisa menciptakan gol-gol bagi Manchester United ya. Walaupun baik lagi ada kemungkinan besar juga bahwa Brentford akan mencuri gol duluan ataupun gol pertama duluan ya guys pada saat melawan Manchester United ntar malamnya. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Siapa atau tim apa yang akan memenangkan pertandingan ntar malam? Sebagai fans sejati Manchester United, saya yakin pasti teman-teman optimis ya pada saat melawan Brentford ntar malam, karena Brentford sekali lagi sedang tidak baik-baik saja ya guys.
Intinya adalah semua ini adalah momentum ya untuk bisa menciptakan konsistensi mendapatkan 3 poin. Ini adalah salah satu momentum yang penting bagi Ruben Amorim sama jajaran Manchester United serta pemain-pemain Manchester United untuk menjaga kestabilan mendapatkan kemenangan ya guys. Karena kita tahu ya bahwa awal-awal pertandingan kemarin kita sudah digonjang-ganjing dengan dengan 4 pertandingan yang cukup sulit melawan tim-tim besar dan mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur ataupun titik balik Manchester United untuk bisa mendapatkan momen-momen kemenangan selanjutnya ya guys, karena kita tahu bahwa konsistensi Manchester United sangat diuji ya pada saat untuk setiap pertandingan. Jadi ini adalah salah satu momen untuk bisa menjaga konsistensi dari permainan Ruben Amorim. Saya harap sebagai fans sejati Manchester United, fans harus siap dengan penuh untuk mendukung penuh karena laga ini bisa menjadi titik balik penting bagi Manchester United ya. Jadi menurut teman-teman gimana nih tentang hasil pertandingan ntar malam? Apakah benar Manchester United akan memenangkan pertandingan dengan skor 3-1, 4-1, 5-1, atau malah ada kejutan lain? Seperti yang tidak kita harapkan sebagai fans sejati Manchester United, bisa drop di kolom komentar ya teman-teman. Dan segitu aja guys video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe agar teman-teman mendapatkan informasi dari Manchester United. Dan jangan lupa untuk sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan sekali lagi jangan lupa bersyukur dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.